Jadi kalau di real estate tuh dulu kita bisa apa? Di properti. Kita bisa jaminin propertinya, terus kemudian kita dapat uang dari bank, terus kita beliin Bitcoin lagi gitu. Kita beliin rumah lagi gitu. Nah di Bitcoin itu kita juga bisa. Banyak kripto yang dibikin itu untuk memenuhi demand spekulatif aset. In the long run, Bitcoin masih bakal ke $1 juta sih, aku yakin. Tapi di tengah-tengah itu, gue kedatangan tamu yang Bitcoin maksimalis. Bro Angga nih. Bro, kayaknya gue pertama kali ketemu lu tuh sebelum gue kenal Bitcoin. Sebelum gue, ya kan, tahun lalu tuh. Waktu gue masih nggak percaya Bitcoin, nggak punya porto sama sekali nih. Wah, time flies. Sekarang udah banyak nih berarti Bitcoinnya. Sekarang salah satu porto yang besar lah di Bitcoin. Ya, di Bitcoin. Tapi belum, altcoin masih sangat sedikit lah. Masih sangat sedikit. Mungkin nggak tahu nih, lu nularin gue ke altcoin atau lu nularin gue supaya ke Bitcoin aja. Oke, coba deh, spill porto lu. Lu sendiri kayak gimana? Sekarang apakah lu masih main saham US, obligasi gitu, atau kripto? Kayak gimana kira-kira persentase split? Kalau obligasi udah enggak. Obligasi enggak, saham Indo enggak. Saham US hanya ada MicroStrategy aja sekarang. Terus kemudian kalau Bitcoin itu kira-kira boleh dibilang 95% kali ya dari porto ya gitu. Sisanya baru altcoin sih itu. Iya, Bitcoin 95%, saham US MicroStrategy itu sama aja Bitcoin. Tapi MicroStrategy bisa ibaratnya kayak leverage di Bitcoin. Iya, leverage sih, Bitcoin gitu. sebenarnya kan, tapi kan ininya sama, directionnya sama gitu. Kalau misal Bitcoin naik, MSTR naik. Kalau misal Bitcoin turun, MSTR lebih turun lagi. Gitu. Dan perform terbaik gua tahun lalu adalah MSTR gitu. Iya. Soalnya Bitcoin naik, plus ini leverage. Yes. Jadi lebih kenceng lagi. Yes. Oke, kenapa? Lu kan udah berkeluarga. Anak? Umur? Aku anak ada dua. Satu umur 9 tahun, satu masih 4 bulan. Congrats. Ya, anak kedua baru nih, baru lahir. Nah, menariknya kayak gini bro, kan orang mengasosiasikan Bitcoin itu sebagai risky assets, ya kan? Sedangkan lu bisa dibilang 100% itu di kripto lah. Even saham US lu itu adalah kripto lah, sebenarnya gitu kan. Nah, lu apa nggak ada kekhawatiran dengan drawdown risk? Maksudnya kalau misalnya nanti ada Black Swan event segala macam gitu, tiba-tiba sekarang di harga 65.000 jadi 20.000, kayak gimana gitu? Kalau dari aku pribadi nggak ada sih. Jadi kalau misalkan Bitcoin dari 70.000 jadi 65.000, pernah jadi 60.000, entah nanti jadi 58.000 pun kita nggak khawatir sama sekali sih itu. Kalau dari aku pribadi ya, I'm start from zero bro. Aku sama istri itu benar-benar start from zero banget gitu. Jadi andaikan kita balik ke masa itu untuk kita no problem sih gitu. Dan kita punya conviction bahwa Bitcoin itu nggak akan jadi zero gitu. Conviction kita itu sih gitu. Emang conviction? So our whole life, our whole career, aku ngomong sama istri gua, our whole career depends on Bitcoin. Emang kok bisa sepedenya? Emang lu punya price target di akhir tahun berapa? Kalau price target kita sih actually nggak ada sih gitu. Tapi kalau aku boleh bilang sih antara 200 sampai 250.000 sih. Bukan akhir tahun ya, tapi di cycle ini, di cycle bulan ini. Gitu. Siklus ini berarti kan tahun depan dong? Ya, berarti kan? Ya. Dan kita udah habisin waktu ribuan jam untuk belajar any market, mulai dari saham, terus kita belajar tentang mata uang fiat, terus kita belajar tentang crypto, altcoin, meme dan lain-lain. Bitcoin is our best bet, bro. Ya, makanya Bitcoin maksimalis. Sebenarnya kita nggak maksimalis juga. Kalau maksimalis tuh mereka nggak mau sama altcoin, bro. Tapi kalau cuma 5%, bro, itu sama aja. Nah, jadi kripto itu nggak tentang investasi kita tradingin tokennya atau hold tokennya. Tapi kita juga bisa pakai protokolnya, bro, gitu. Jadi Bitcoin yang aku punya, itu kita bisa utilize ke protokol kriptonya, gitu. Nah, literasi kripto di Indonesia sementara itu cuman, kalau project A bagus, beli koin A, gitu. Atau beli token A. Sebenarnya nggak kayak gitu, bro, gitu. Karena kripto itu punya dua produk. Produk yang pertama adalah tokennya atau koinnya. Produk yang kedua itu protokolnya, gitu. Nah, di Indonesia jarang ada orang yang pakai protokolnya. Tapi mereka trading koin atau tokennya, gitu. Bahkan banyak trader-trader kripto yang udah levelnya kelas up ya, kelas tinggi, mereka nggak pernah sama sekali pakai protokolnya. Oke, mungkin bantuin jelasin bro, soalnya banyak orang yang belum
punya kripto mungkin tidak memahami token versus protokol. Itu apa? Jadi itu sebenarnya ada 2 produk kayak yang aku tadi bilang, satu protokol, satu token. Jadi kalau ibaratnya kalau kita, karena kripto itu multisektor ya, luas banget. Ibaratnya kalau misalkan Ethereum gitu, itu ibarat kalau kita kayak pergi ke mall gitu sih. Pergi ke mall, dan mall itu harus transaksi pakai koin Ethereum gitu di semua kiosnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena koin Ethereum ini high demand, harganya berfluktuasi, bisa naik dan bisa turun. Nah, tapi orang-orang cuma lihat dari luar, rata-rata retail ya, cuma lihat dari luar, ini Ethereum koinnya bagus gitu, koinnya aja gitu. Tapi nggak pernah masuk ke dalam mall-nya gitu. Nah, kalau kita masuk ke dalam mall-nya kan kita tahu, oh mall ini ramai atau enggak. Oh, mall ini bagus atau enggak, mall ini punya future atau enggak gitu. Nah, enggak banyak orang yang sampai masuk ke dalam situ sih itu. Berarti apakah saran lu orang yang investasi di altcoin seharusnya deep dive di protokolnya? Kalau menurutku sih deep dive sih, coba sih gitu. Di sana misalkan kita saling kirim token gitu, mereka down enggak kayak gitu sih. Oke. At least kita punya pengalaman Web3 experience sih itu. Iya, oke. Jadi bukan cuma beli invest doang, tapi juga ngetes ini Ya, apa supaya dan tahu kita fundamentalnya. kalau misalkan pakai protokolnya, itu nggak harus punya tokennya, bro. Nggak harus punya tokennya. Karena rata-rata kripto itu 99% dibuat itu untuk token governance, gitu. Jadi kalau lu mau pakai protokolnya, ya lu ke protokolnya aja langsung, gitu. Ketik websitenya, lu pakai, gitu sih. Tapi nggak perlu beli token governance-nya, gitu. Oke. Ini mungkin too deep kali ya. Iya, enggak, sebenarnya apa? Ini sebenarnya ada di segmen berikutnya. Sekarang gue pengen ngomongin tentang Bitcoin dulu deh, sebenarnya. Nah, tapi kan tadi kan lu kan 95% itu Bitcoin dan 5% itu kan yang altcoin kan. Nah, kenapa 5% altcoin? Maksudnya kalau misalnya lu percaya Bitcoin itu udah sebagus itu, kenapa nggak semuanya aja Bitcoin gitu? Atau sebaliknya, kalau misalnya udah pakai 5%, kenapa lu nggak lebih gedein altcoinnya? Kalau misalkan Bitcoin tuh, kalau Bitcoin mungkin pump 50-100%, mungkin kalau di cycle ini mungkin 8x gitu, mungkin who knows sampai kalau terakhir seller yang bilang di dekade ini kita bisa 8x gitu di satu dekade ini, dan itu udah good return banget. Itu 800% kan berarti. Cuman satu-satunya tempat yang bisa pump ribuan persen hanya kripto sih bro gitu, bukan Bitcoin ya, hanya kripto gitu, bisa pump 2000, 3000%. That exists di kripto. Jadi kayak kalau di cycle yang lalu Solana turun sampai $20, sekarang $140-150 itu kan udah berapa X, bro. Itu sih, itu hanya di kripto. Tapi aku nggak punya conviction yang full di kripto. Kenapa? Karena kalau kita ngomong kripto, oke, kita mau invest di altcoin dan kripto, apa gitu. Tapi ada 2 juta altcoin atau kripto gitu. Nggak bisa kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih, token A gitu. Yang pump token B, kayak gitu sih. So, aku membatasi sedikit aja sih gitu. Iya, benar. Juga gini bro, kalau di crypto itu very time sensitive. Very time sensitive gitu. Dan mungkin aku nggak punya waktu 100% untuk liatin market. Itu sih. Iya. Soalnya dia bisa naik 1000%, tapi dia bisa 1/10 juga. Kalau misalnya nggak keburu exit, udah keburu turun duluan. Betul. Misalkan kita masih sibuk podcast, harga drop gitu. Masa gini, bentar ya bro, aku cut loss dulu ya gitu. Atau aku take profit dulu ya gitu. Karena info itu kan nggak bisa kita prediksi gitu. Ya. Boleh spill nggak nih yang 5% lu pegang apa aja deh? 5% saat ini yang aku pegang ada BNB. BNB terus terang kita ambil lagi sih itu. Dari yang kemarin $700, sekarang turun $500, aku rasa it's a good price, dan aku rasa BNB masih bisa jadi $2.000 karena udah hard cap, artinya udah nggak ada token unlock lagi. Dan kalau kita tahu Binance Labs dan Teams-nya itu pinter banget untuk naikin harga tokennya dari launchpad, launch pool. So aku masih punya sedikit conviction di BNB. Kalau koin lain ada Ethereum, ada Solana cukup gede, kita di Solana. Oke. Ya, ini bukan saran untuk jual beli ya, ini cuma sharing ya, jangan disalahartikan. Actually kita punya Solana dengan porsi yang cukup gede karena kita
itu bro, cut loss di koin-koin Solana. Jadi sekarang di-convert dulu ke Solana. Oke. Nah, tapi kan sekarang kan Bitcoin di 65.000 kan. Sempat pump 73.000 turun dan kita udah sideways sudah sejak bulan Maret kali. Gitu kan. Kata-kata, bukan kata-kata lah, tapi tepatnya berdasarkan sejarah. Dan kan banyak pengamat yang lihat kan juga berdasarkan sejarah kan. Harusnya kan bakal pindah ke altcoin season gitu. Nah, menurut lu apakah sekarang atau sebentar lagi kita bakal pindah ke altcoin season, atau menurut lu run-nya Bitcoin ini bakal lebih lama lagi gara-gara ada ETF approval? Tesis gua ya bro ya, masih sama kayak tahun lalu, altcoin season tidak ada. Sayangnya. Menarik. Kenapa ya lu bilang kayak gitu? Karena uang yang masuk di Bitcoin itu uang institusi bro. Bahkan sekarang itu uang yang masuk itu kalau dari kata orang BlackRock ya, itu masih retail. 80% masih retail. Bayangkan kalau retail udah mulai masuk, ini harga bisa pump gila-gilaan. Kalau institusi udah masuk maksudnya? Yap, institusi udah masuk. Dan institusi ETF Amerika itu hanya bisa mereka beli ETF Bitcoin dan out dengan fiat. Nah, tapi beda sama cycle yang lalu kan nggak ada ETF bro. Nggak ada Bitcoin ETF. Mereka yang pumpin harga Bitcoin itu institusi Web3. Jadi institusi Web3 itu mereka bisa beli Bitcoin, terus convert ke altcoin di exchange gitu. Nah, tapi di cycle ini pemainnya udah beda gitu. Protagonisnya udah beda nih gitu. Protagonisnya institusi tradisional yang mau masuk ke Bitcoin. Dan nggak ada institusi Web3 yang bisa kalahin duitnya institusi tradisional. Itu tesis pertama gua. Tesis kedua, cycle ini beda bro sama cycle yang lalu. Cycle yang lalu itu kalau kita ngomongin coin layer 1, itu dikit. Kayak mungkin cuma ada Ethereum, BNB, Tron, Cardano gitu. Nah sekarang ada layer 1 udah makin banyak. Ada layer 2 sekarang, jumlahnya ratusan. Ada layer 3 sekarang. Ada CK Rollup gitu. Jadi uang institusi Web3 yang mungkin nggak terlalu banyak ini juga terpecah-pecah bro gitu. Nah tapi kita harus samain dulu. Istilah altcoin season itu 50 altcoin outperform Bitcoin. Itu namanya altcoin season bro. Jadi daripada kita dari 2 juta. Yap. Jadi daripada kita nunggu, kalau menurutku daripada kita nunggu altcoin season, yang kita juga harus pilih salah satu dari 2 juta koin, dan capital kita terbatas, better best bet is Bitcoin, bro. Kalau dari segi aku sih itu. Jadi berarti apakah dari lu nggak punya rencana untuk meningkatkan persentase altcoin-nya berarti? Sementara belum ada. Bahkan sampai mungkin akhir bulan pun juga lu nggak ngerasa itu sementara betul, kan? Belum ada, karena semua altcoin akan turun 99% pada akhirnya. Majority ya, majority, nggak semuanya, majority. Majority itu berapa persen yang akan turun 99%? 99%. 99% akan turun 99%. Yes, betul. Iya, jadinya kalau misalnya bukan orang yang bisa memilih 1% yang tidak turun 99%, mendingan Bitcoin aja gitu. Nah, kan? itu susah. Untuk pilih yang 1%, kita nggak bisa dari sisi yang luar. Jadi kripto itu punya 2 sisi, bro. Sisi dalam dan sisi luar. Untuk pilih 1% yang the best, itu nggak bisa kita dari sisi luar. Dari sisi retail, hanya lihat data. Itu nggak bisa. Karena ada yang nggak bisa dilihat di data, bro. Yang di background. Contoh? Jadi sebuah koin itu dibikin, itu kan ada yang backup. Ada yang backup, ada venture capital, ada developer, ada tim, ada orang yang ikut strategic round, ada orang yang ikut seed round, macam-macam gitu. Setelah itu baru mereka listing di exchange gitu. Nah, orang-orang ini pada saat mereka beli itu tokennya no value. Pada saat mereka ini listing, tokennya itu punya value. Dan apa yang mereka mau lakukan, bro? Take profit, bro. Take profit untuk invest di another project gitu. Jadi cycle-nya akan gitu terus. Begitu bagian mereka di unlock, mereka akan take profit terus kemudian invest di project lain gitu sih. Ya. Nah, tadi kan lu juga sempat bilang mengenai duit institusi masuk gara-gara ada approval ETF buat Bitcoin kan. Dan ini udah kejadian lama lah, sebenarnya udah di bulan Januari gitu. Dan kita udah ngelihat Wisconsin contohnya udah mulai beli Bitcoin juga gitu, walaupun jumlahnya moderate lah dibandingin mereka punya total investasi. Tapi pandangan lu terhadap ETF approval Ethereum kayak gimana? Kalau
Kalau gua sih not too excited sih bro untuk approval spot ETF. Ya memang ini adalah hal yang bagus. At least kita punya ETF-nya lah Ethereum. Tapi kalau kita lihat yang di Hong Kong tuh performnya itu cuman inflow-nya ya cuma 10% dari Bitcoin spot ETF bro. Jadi Bitcoin ETF di Hong Kong versus Ethereum ETF itu 10%-nya Cuma di 10%. Hong Kong. Ethereum cuma 10%. Iya. Dan kalau ini di copy paste di US, itu nggak bisa naikin harga, bro. Nggak bisa naikin harganya, kenapa? Karena ada yang mau exit juga. Namanya ETHE. ETHE itu Ethereum Trust yang dimiliki oleh Grayscale. Sebenarnya bukan dimiliki ya, Grayscale kan cuma terima duit orang kan gitu. Jadi di tahun lalu, waktu bear market, ETHE itu diskon 50% bro, dari harga Ethereum di market. So, pada saat ETHE udah jadi spot ETF, mereka bisa exit ke fiat, ya take profit, bro. Pasti taking profit. Sama kayak yang kemarin. Pada saat Bitcoin spot ETF approval, GBTC bisa berubah jadi ETF, harganya jadi ke market, mereka kan beli 50% diskon tuh waktu bear market. Investor exit, bro. Tapi di case Bitcoin, itu banyak yang mau ambil gitu. Banyak yang mau ambil. Nah, di case Ethereum, kita nggak tahu apakah akan ada yang mau ambil itu. Boleh sharing nggak sih perbedaan ETF approval Bitcoin dan Ethereum? Maksudnya kalau misalnya ETF Bitcoin kita beli versus kita beli Bitcoin, mungkin kan ada benefit dan ada disadvantage-nya. Salah satu disadvantage-nya kan nih, kita harus bayar fee. Kecil lah gitu. Tapi advantage-nya adalah kita nggak usah pusing-pusingin mengenai kita punya ledger sendiri gitu. Betul, ya kan? betul, Kita betul, udah betul. ada FDIC yang backup kalau misalnya sampai bangkrut lah si Betul. perusahaannya. Nah, kalau misalnya Ethereum, kenapa ini berbeda? Kenapa berbeda antara beli Ethereum ETF dengan Ethereum? Kalau menurutku Ethereum ETF, kalau dari sisi gua sebagai investor nggak menarik bro gitu. Tapi gua kan bukan institusi ya, nggak menarik. Nggak menariknya kenapa? Nggak ada staking pertama, nggak ada fitur staking. Padahal yang buat Ethereum itu jadi seksi, itu bisa di stake, setelah di stake bisa di restaking, bisa di restaking, bisa di restaking, bisa di restaking, bisa di restaking sampai nggak tahu duit gua ada di mana. Itu sih. Nah, itu yang bikin Ethereum jadi seksi karena bisa di restake sampai bisa hasilin APY puluhan atau ratusan persen mungkin gitu sih. Emang Ethereum bisa sampai ratusan persen? Kalau misal mereka yang digen dan bisa di restake lagi, could be sih bro gitu. Oke, menarik. Ya, itu gue nggak aware tuh kalau misalnya bisa mau coba. Itu udah scale Web3 yang very complicated sih bro. Oke. Very complicated. Oke. Ya, nah terus menurut lu kalau kayak gitu buat orang-orang ya yang belum punya Bitcoin, pasti kan pertanyaan yang lu sering ditanyain juga adalah sekarang udah terlalu terlambat belum ya? Udah 65K nih. Nah, kan kalau misalnya ngomongin lu yang udah masuknya udah dari nggak tahu kapan ya, tinggal buy and hold aja. Tapi kalau misalnya sekarang 65,000 nih, apakah still a good time to buy menurut lu buat entry? Still a good time to buy bro. Karena kan kita baru koreksi dari 70.000. Aku rasa 65.000 masih good time to buy. Alasannya yaitu institusi belum 100% masuk. Mereka masih baru test the water. Masih baru coba-coba. Terus kedua, yang kalau aku yang baca-baca ya, itu ada 54,1 juta ultra high net worth di seluruh dunia. Dan mereka semua asetnya stuck di real estate. Nah, kalau misalkan mereka masing-masing beli satu Bitcoin aja, harga udah pump bro. Dan kita masih belum ke masa itu gitu. Ya, mungkin itu tapi nggak secepat itu kali ya. Soalnya kan orang-orang yang UHNWI itu kan kebanyakan udah older generation kan. Generation, Yes. kakek kita, nenek kita gitu lah. Yes, Ya kan? exactly. Nggak kebayang kapan mereka buat beli Bitcoin ya. Apakah mungkin itu bisa sampai 20 tahun lagi gitu baru mereka... Ya, tapi kan mereka kan pasti handover bro. Handover ke orang-orang milenial gitu, ke Gen Z, ke Gen X dulu lah paling enggak. Iya. One day Tapi bakal kesana, ada ya. handover ke sana gitu. Dan boomers kan udah mulai pensiun, bro. Udah mulai pensiun, mereka mulai handover ke milenial. Iya. Dan investasi favorit milenial itu bukan real estate, bukan real estate. Investasi favorit milenial dan Gen Z, aset digital, bro. Salah satunya Bitcoin. Sebelum kita ngomongin ke altcoin ya bro, pengen nanya lu punya background deh.
Kenapa sih lu bisa segitu percayanya sama Bitcoin? Emang apa yang lu lihat dulu? Kalau menurutku sih ini menarik banget sih. Menarik banget Bitcoin itu waktu awal ya. Sebenarnya kalau ditarik waktu awal banget, aku kenal Bitcoin itu dikenalin sama temanku kira-kira tahun 2017-18. Dia bilang, lu beli Bitcoin. Kenapa? Karena ini uangnya kriminal bro, dia bilang gitu. Karena kriminal kan terus meningkat, narkoba makin banyak gitu, transaksi gelap makin naik pesat gitu. So Bitcoin is good. Nah waktu itu aku putusin, enggak deh bro gitu. Nah tapi terus kemudian di 2020 aku mulai revisit lagi Bitcoin, aku mulai pelajarin dan ternyata enggak seperti itu gitu. Dan the beauty of Bitcoin itu bisa saling kirim-kirim aset portable, yang portable dalam waktu singkat sih. Aku kenanya di portable asset sih bro, di portable asset. Jadi Bitcoin itu adalah aset yang portable, kamu bisa bawa kemana-mana dengan nilai berapapun. Beda dengan aset kayak real estate. Kebetulan background gue di real estate bro. Jadi gue sih pindah-pindah kerjaan berkali-kali sih. Tapi yang terakhir di real estate. Real estate agent maksudnya? Ya, terakhir di real estate. Real estate itu store of value buat orang di masa lalu. Tapi real estate punya masalah. Dia nggak portable dan middleman-nya banyak, tax-nya gede. Itu masalah di real estate. Tapi meskipun begitu, real estate tetap jadi store of value buat orang-orang generasi yang lalu. Nah, masalahnya nggak bisa dipindah itu. Dan as a milenial itu, kalau aku kan pernah ngerasain tahun 98 ya bro ya. Nggak tahu lu pernah ngerasain nggak tahun 98? Iya, 98 gue umur 8 lah. Ya, umur 8 ya? Gue ada tank di depan rumah gue. Wah, ada tank. Iya. Jadi tahun 98 tuh kita punya, kalau milenial yang seumuran gua itu punya rasa traumatic event sih bro. Punya rasa as a minority itu kerasa banget masa lalu itu. Bahkan orang tua gua itu sekolah hanya sampai SMP bro, karena sekolahnya ditutup, buku-buku dibakar bro gitu. Jadi kalau dulu kan masih musim sertifikat ganti nama dan lain-lain, kita itu punya traumatic event di situ sih gitu. So pada saat aku lihat Bitcoin, this is portable asset gitu. One day kalau misalkan terjadi lagi kayak tahun 98, aku bisa ke luar negeri, entah kemanapun, dan bisa set up kembali kehidupanku tanpa perlu ngulang gitu. Karena kalau dari kakekku ya, itu kan datang dari China, nggak tahu sebelah mana, karena kita nggak ketemu gitu. Tapi dia dari sana, terus dia ke Indonesia, dia numpang kapal Belanda, dan waktu itu nggak tahu tujuannya kemana. Nah, setelah sampai di Indonesia, tibalah dia di Tanjung Perak waktu itu, di Surabaya. Ini cerita dari generasi-generasi yang tua-tua sih. Gue suka dengerin cerita yang kayak gitu soalnya. Terus sampai ke Tanjung Perak, dia nggak punya uang. Akhirnya dia jadi kuli di situ. Jadi kuli panggul untuk ngumpulin uang gitu. Nah, kita nggak tahu. Kalau dia punya aset, real estate di sana, kan harus ditinggal, bro. Apapun itu yang dia punya di sana harus ditinggal. Nah, kalau kita punya real estate, dan kita misalkan just in case bonus lah ya, kita nggak ingin terjadi ya, harus keluar, ya lu tinggal gitu. Dan itu terjadi di keluarga kita tahun 98, banyak yang ke US dan mereka nggak kembali sampai hari ini. Asetnya ada itu, asetnya masih ada, dikelola sama anaknya yang masih di sini. Tapi semua keluarganya udah di US dan tidak kembali sejak tahun 98 sampai hari ini, bro. Iya, itu personal reason lu lah ya. That's personal reason. Jadi waktu aku lihat Bitcoin, yaitu kita bisa set up kita kehidupan lagi di entah di mana, tanpa harus ngulang gue jadi kuli, bro, gitu. Karena aset ini diterima dimanapun dan very liquid dimanapun, bahkan di luar negeri ada ATM-nya gitu. Nah, tapi kenapa nggak US dollar? Kan alternatif banyak kan? Kan kita ngomongin ada banyak alternatif, gitu kan? Oke lah. Di negara-negara, terutama kalau misalnya di masa-masa itu lagi tidak stabil, ada resiko seperti itu, gitu kan. Bukan cuma di Indonesia doang, di berbagai negara ada banyak lah. Nah, tapi kan ada banyak alternatif, bro. Misalnya kayak gold, US dollar, gitu kan. Nah, kenapa akhirnya lu milihnya Bitcoin? Sorry to say, no alternatif, bro. Karena kalau kita bawa US dollar maksimal 10.000. Maksimal. Cuma $10.000.
kalau kita bawa gold di negara tujuan ada bea masuk dan bea keluar, bro. Pasti kena bea cukai. Dan Bitcoin, lu nggak perlu bawa apapun. Nggak perlu bawa ledger. Hanya remember aja seed phrase-nya apa, gitu. Di otak. Aset lu tuh di otak, gitu. Nggak di mana-mana, gitu. Kan nggak mungkin aset kita yang, otak kita disita kan nggak mungkin, gitu sih. Jadi no alternatif, bro, untuk portable asset. Jangan sampai lupa aja. Jangan sampai lupa. Itu sih. Ya paling nggak at least tulis di kertas lah. Iya. Kayak gitu sih. Iya. Atau nggak, biasanya orang tulisnya di, apa namanya, yang metal itu tuh. Supaya kita tulis di metal juga sih. Di metal, iya. Nah, apa bro, sisi gelap kripto yang banyak orang nggak tahu? Sisi gelap kripto yang banyak orang nggak tahu itu, kita harus, kalau gue belajar, gue lihat dari masa lalu sih. Jadi, karena kripto ini kan baru, masa lalunya nggak ada, oke. This is new innovation. Tapi kita bisa lihat dari sejarah capital market 1.0. Jadi aku bilang kripto itu capital market 2.0. So, kalau saham itu aku bilang capital market 1.0. Ada apa sih di capital market 1.0 gitu. Jadi, setelah gua belajar, ternyata di market saham di masa lalu, itu banyak saham-saham, company-company yang dibikin itu bukan karena mereka solve something, bukan karena mereka punya huge business, tapi karena mereka diciptakan untuk memenuhi demand. Demand apa itu? Demand pada spekulatif aset, bro. Nah, itu jadi sisi gelapnya kripto juga. Banyak kripto yang dibikin itu untuk memenuhi demand spekulatif aset. Jadi, kalau kita ngomongin sejarah ya, bro ya. Dulu ada VOC, bro. VOC itu perusahaan terbesar di dunia. Bahkan sekarang mungkin 20 perusahaan digabung, itu nggak bisa ngalahin gedenya VOC zaman dulu. Nah, VOC dulu juga ada di market di Amsterdam. Bisa beli sahamnya di sana. Kemudian orang-orang merasa, wah ketinggalan nih kita beli sahamnya VOC. Sama kan kayak sekarang, ketinggalan nih beli Bitcoin gitu. Ketinggalan nih mungkin beli BNB atau Ethereum. So, untuk memenuhi demand ini, kan para bisnismen kan melihat nih, oh kita bikin aja yang mirip. VOC 2.0 nih, atau VOC killer. So, mereka bikin waktu itu namanya SOTC Company. Jadi, SOTC Company ini mirip-mirip lah kayak VOC menguasai perdagangan gitu. Itu punya Inggris kalau nggak salah. Dan harga boom, bro. Harga boom. Terus kemudian setelah harga boom, orang-orang kan merasa, wah ketinggalan nih gitu. Kemudian para bisnismen lihat lagi kan, ya kita bikin lagi aja SOTC Company killer gitu. Dan mereka bikin, namanya Mississippi Company. Itu orang Prancis yang bikin. Mereka mau copy kesuksesan si SOTC Company ini. Mississippi Company boom juga, bro, gitu. Tapi in the end apa? Semuanya dari nol. Karena kalau kita lihat di web, kita ketikin aja SOTC Company Bubble, itu ada sejarahnya, bro. Nah, setelah Mississippi Company mungkin ada lagi itu. Itu sih. Nah, itu adalah sisi gelapnya capital market 1.0, termasuk sisi gelapnya kripto sih, bro. Ya, mereka dibikin, banyak yang dibikin hanya untuk memenuhi dahaga spekulatif market. Dan mereka yang tahu terakhir, exit terakhir, ya hanya jadi exit liquidity, si rungkat, bro. Ya, BTC ada BTC killer, Ethereum ada Ethereum killer, betul. Nanti Solana ada Solana killer. Betul, itu sama betul. aja. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya gitu sih. Ada layer 2, sekarang ada layer 3, mungkin nanti ada layer 4, layer 5, layer 6, mungkin sampai layer 100 gitu. Nah, kita harus aware ini. Harus aware, karena kripto itu nggak tentang teknologi aja, tapi juga tentang capital market, bro. Jadi, kita harus aware tentang permainan ini sih, dalam tanda kutip ya gitu. Karena ya gimana, that's how the capital market work. Oke, kalau misalnya kita ngomongin how the capital market works ya, bro ya. Boleh nggak kita sedikit deep dive misalnya di Ethereum gitu ya? Misalnya kan pendirinya Vitalik gitu kan. Gimana caranya sih fundamental Ethereum itu kayak gimana sih? Lalu income stream-nya kayak gimana? Lalu akhirnya siapa yang mendapatkan uangnya? Lalu bisa si Vitalik sendiri sebagai founder, dia gimana caranya memperkaya diri? Oke. Nah, ini kan bakal mentranslate hal yang sama untuk altcoin lainnya gitu kan. Mirip-mirip cerita. Kurang lebih mungkin mirip-mirip kayak gitu. Jadi, kalau Ethereum, kalau kita ngomongin tentang Vitalik dulu ya, dia kayanya dari mana? Dia kayanya karena dia yang bikin token, bro, gitu. Bukan trading. Dia nggak trading. Dia yang bikin token. Dia make money from nothing gitu. Jadi,
make money from idea gitu. Makanya kalau yang membedakan kenapa ada orang-orang Bitcoin maxi yang nggak suka lah dalam tanda kutip istilahnya sama altcoin, karena di altcoin itu ada pre-mining bro. Jadi sebelum itu token generation event, sebelum itu launch, itu udah dibagi-bagi di belakang. Dibagi-bagi, ini punya lu, ini punya gua, ini punya istri gua, mungkin ya ini ngomong kasarnya kayak gitu ya. Ini punya si A, si B, si C gitu. Terus kemudian mereka launch, dan terus kemudian itu ternyata ada value gitu, ada value. Meskipun mereka awalnya juga investasi di situ, tapi value itu naik ratusan ribuan, mungkin jutaan persen itu sih. Jadi Vitalik kayaknya dari situ gitu, dari developer Ethereum, dari orang yang menciptakan bro gitu sih. Jadi developer, orang yang menciptakan, founder itu kasta tertinggi di kripto, kasta tertinggi. Lu tau nggak ya berapa persen yang kira-kira dia pegang Vitalik dari seluruh availability Ethereum? Gua lupa, itu harus cek lagi sih. Iya. Tapi dia pegang, ya dia ada pre-mining lah ya, sebelum orang lain bisa main, dia udah main duluan. Tapi kita bisa cek kok, itu kan blockchain kan terbuka gitu. Iya. Blockchain terbuka. Dan kenapa ini berbeda dengan Bitcoin? Bitcoin nggak ada pre-mining bro. Pertama nggak ada pre-mining. Meskipun ada orang yang bilang, oh Satoshi kan punya 1 juta. Tapi dia nggak pre-mining, dia mining bro gitu. Dia memang mining. Kebetulan dia mining duluan aja. Dia mining duluan. Tapi terus ada pertanyaan lagi, gimana tuh kalau Vitalik nanti, kalau si Satoshi Nakamoto nanti exit gitu? Actually mungkin nggak bisa bro, karena 1 juta Bitcoin ini sama Satoshi hanya diisi masing-masing wallet itu 50 Bitcoin. Jadi ada 20.000 kira-kira wallet yang punyanya Satoshi Nakamoto yang isinya 50 Bitcoinan. Yang kita percaya dia sendiri udah lupa sama seed phrase-nya sih itu. Iya. Ya basically, ya gue setuju lah. Dan juga itu kan kalau misalnya itu tiba-tiba hidup pun juga, ya mungkin 1 juta ini kan jadi new supply kan. Tapi mungkin bisa ada koreksi ya, tapi bakal rebound lagi kalau misalnya yang lainnya kan fundamentalnya nggak berubah gitu kan. It's just an additional 1 million supply gitu dari 21 juta. Dari 21 juta. Iya. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin Ethereum ya bro ya, tadi dari segi income dan pendistribusian dari profit ini itu siapa yang akhirnya dapat emang ya? Kalau ngomongin Ethereum. Ya, jadi yang dapat validator, para node, termasuk kalau kita stake di Lido, di staking protokol, kita kan dapat bagian dari yield. Nah, yieldnya itu dari situ bro. Dari bagi hasil sama validator. Sorry bro, gue mau lu translate ke orang-orang yang tidak mengerti kripto. jadi apa itu Ethereum? Kenapa mereka bisa dibayar? Lalu kenapa ada yang ngebayar orang-orang itu? Jadi setiap kita transaksi di networknya Ethereum itu kan kita bayar. Bayarnya namanya gas fee gitu sih. Nah, gas fee ini yang dibayar sama user digunakan untuk bayar validator. Nah, terus kemudian validator bagi hasil sama orang yang udah staking. Karena untuk staking Ethereum sendiri itu kan perlu 32 Ethereum. Nah, jadi orang-orang yang punya di bawah 32 Ethereum, mereka bisa delegate Ethereum mereka ke salah satu validator. Dan mereka dapat bagi hasil sama si validator itu. Kurang lebih gitu sih. Boleh jelasin nggak bro, bedanya orang yang nge-staking sama orang taruh uang di deposito, itu apa sih? Kalau staking itu murni bagi hasil, bro. Jadi murni bagi hasil sama validator. Itu hasil kerja sih, bro, aslinya. Tapi kalau deposito di bank, aku kurang tahu sih gimana sistem deposito di bank. Apakah itu bagi hasil atau enggak? Kalau menurut lu gimana, bro, kalau sistem deposito di bank? Kalau deposito kan sebenarnya kan kita taruh duit, misalnya banknya itu ngasih ke kita uang lah ya, misalnya kayak 5% atau 7% sebagai bunga misalnya ya. Dan bank ini nih, mereka memiliki cost of capital. Cost of capital, gara-gara Leon taruh duit 1 miliar di bank kasih ke gue 5%, itu adalah cost of capital si bank gitu misalnya. Dan bank ini akhirnya minjemin duitnya Leon yang 1 miliar ini ke orang lain gitu. Dengan bunga yang lebih tinggi, misalnya dengan bunga 10% gitu kan. Nah, sehingga mereka ada selisih antara 10% dengan mereka punya cost of capital. Nah, itu kan deposito tuh. Tapi kalau misalnya Ethereum ini berarti tadi bagi hasil gitu sistemnya. I see, Jadi mungkin hampir sama ya. Tapi kalau di bank, lu kan mungkin dikasih sedikit 5%. 90%-nya mereka yang ambil, bro. Ya kan?
Maksudnya gini, kamu dikasih porsi bagian kecil sih bro, Oke. tapi porsi yang bagian besarnya mereka ambil sendiri, itu di bank. Enggak. Kalau misalnya di bank, soalnya kan mereka kasih kita 5%, Heeh. ya kan? Tapi kan mereka bakal minjemin buat KPR, buat Ya, KPM, ya kan gitu mereka kan. dapat yield Mereka kan? mereka dapatnya kan mungkin 10%. Misalnya gitu ya, dari yang floating gitulah, 10-11% atau apapun. Atau kalau misalnya fix mungkin bisa di awal-awal 7%, 8%. Jadi selisih mereka mungkin 3% itu. Tapi jangan lupa kalau bank kan fractional reserve bro. Fractional reserve. Jadi mereka bisa minjemin 90% uang lu, gitu sih. Iya. Dan mereka dapatnya cukup gede daripada lu yang dapatnya kecil. Nah, tapi kalau staking di Ethereum tuh murni bagi hasil dan transparan. Kalau aku nggak salah ingat ya, itu mungkin 50-50 mungkin. Ada potongan tuh protokol 10% kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ingat sih gua. Kalau nggak salah ingat. Ya, tapi intinya orang no fractional reserve di sini. No fractional reserve. Oke. Nah, dan apakah ini konsepnya juga berlaku untuk semua altcoin lainnya? Jadi ya yang dapat duit si foundernya itu ya gara-gara mereka bisa pre-mining atau mereka pemegang holder terbesar gitu ya? Kurang lebih sama, bro. Jadi kalau di kripto itu kan punya kasta. Kasta tertinggi ada developer, yang mereka yang ciptain koinnya. Di bawah developer ada tim. Venture capital dulu lah. Atau tim boleh lah. Di bawah tim ada venture capital. Di bawah venture capital ada orang-orang yang ikut private sales. Entah teman-temannya private capital, dan lain-lain. Terus kemudian ada private capital yang tayarnya lebih rendah gitu. Jadi mereka yang profit duluan ya mereka yang di balik itu, bro. Yang di sisi lain gitu. Retail bukan di sisi retail. Ya? Retail kasta terbawah. Retail kasta terbawah. Oke. Boleh nggak bro sharing? Ini terutama buat teman-teman yang belum pernah main di kripto ya. Kayak fundamental kripto tuh apa sih? Lu boleh sharing nggak kayak mungkin di luar dari Ethereum? Atau Ethereum juga boleh lah. Tadi kan lu udah sempet touch base di awal-awal kan. Kayak gimana fundamentalnya dan fungsinya itu apa gitu? Yang mereka solving real world problem itu apa? Ya. Jadi kalau aku yang tadi bilang kripto itu kan capital market 2.0. Apapun yang yang ada di capital market 1.0 itu bisa dilakukan di sini. Tapi bedanya permissionless. Permissionless itu semua orang bisa partisipasi. Bahkan termasuk anak umur 8 tahun kalau mereka tahu caranya, mereka bisa partisipasi. Nah, tapi kalau di capital market 1.0 itu nggak permissionless. Permission. Bahkan kita kalau mau invest saham US aja kan nggak bisa, bro. Orang Indo kan nggak bisa invest saham US. Yang kita punya di Indo sekarang kan hanya CFD, produk turunan dari Forex itu sih. Tapi kalau kita mau invest ke saham US-nya langsung, sorry nggak bisa, kayak gitu kan. Nah itu permission. Nah kalau di crypto permissionless. Terus setelah itu kalau di crypto itu decentralized. Artinya semua user tuh bisa partisipasi, entah bisa jadi node, ikut isi liquidity pool, ikut staking. Nah itu kalau di capital market 1.0 itu udah dikuasai oleh mereka-mereka lah gitu. Mereka sendiri yang menguasai gitu. Beda sama crypto. Jadi permissionless, decentralized, dan ini transparan. Kalau misalkan di capital market 1.0 itu kan nggak transparan. Siapa yang jual mungkin kita nggak tahu. Bahkan kalau di bursa saham Indo itu kan kode bandarnya ditutupin gitu, kode brokernya ditutupin itu kan nggak transparan gitu. Tapi kalau di kripto itu kan pakai blockchain, buku besar yang transparan, semua orang bisa akses di situ. Kita tahu siapa yang jual. Vitalik jual pun ya kita tahu gitu. Vitalik melakukan apapun dengan Ethereum-nya kita tahu. This is very transparent. Nah itu yang nggak ada di capital market 1.0. Nah, kalau misalnya kita ngomongin spesifik altcoin-nya deh, misalnya tadi kan yang salah satu yang lu pegang, BNB gitu, atau Solana gitu kan. Nah, apa sih BNB? Fungsinya itu apa? Dan kan kita ngomongin ada dua kan, ada yang sebagai tokennya dan ada sebagai protokolnya gitu. Nah, fungsinya BNB itu apa? Jadi kalau BNB, kalau yang gua suka, karena dia murah banget, bro. Murah banget. Kalau di Ethereum itu kan gas fee lebih mahal, mungkin bisa sampai $3 gitu. Murah banget nih untuk apa maksudnya? Untuk saling kirim uang, aset. Jadi kalau misalnya kita kirim kripto atau Bitcoin segala macam, itu bisa pakai beberapa alternatif gitu ya. Saling kirim aset, terus pakai protokolnya di lending and borrowing, mau staking, mau apapun itu, mau swap.
itu di BNB Chain murah banget bro, murah banget. Kalau di Ethereum tuh mahal. Kalau di Ethereum kita mungkin lebih banyak lari ke layer 2, entah Optimism atau Arbitrum gitu sih. Kalau di mainnetnya Ethereum sendiri itu udah mahal dan harga bisa premium bro. Harga bisa premium maksudnya pada saat mungkin ada project yang menarik, orang-orang pada stake barengan, kayak yang terjadi di kapan hari waktu Ethena launch itu, gas fee itu bisa sampai $150 sekali transaksi bro. Sekali transaksi. Nah, kalau BNB kan murah sih, 0,1, 0,2 dolar gitu masih bisa. Terus BNB udah hard cap. Dan mereka ada burn. Jadi lebih deflationary sih gitu. Mereka burn dari hasil transaction fee sama hasil revenue mereka di Binance kalau nggak salah. Terus kemudian BNB juga punya Binance Labs. Binance Labs itu mereka invest ke banyak project. Otomatis kalau banyak project, banyak kios di atas mallnya tadi yang aku bilang, itu lebih banyak demand untuk produk itu sih. Dan ada launchpad, launchpool di Binance sendiri yang untuk orang global. Biasanya kalau misalkan ada event, harga bisa pump sih bro. Nah itu kita bisa exit di situ. Kalau misalnya Solana? Kalau Solana sih dia lebih cepat. Dia katanya bisa untuk mencapai transaksi finality-nya itu cuma 600 milisecond. Jadi mereka cepat banget sih. Nah, kekurangan BNB itu setauku kalau orang US mereka nggak suka sama BNB. Mereka yang berbau tentang Binance itu nggak suka gitu. Nah, mereka sukanya Solana. Dan meme di Solana itu aktif banget. Meme, token meme. Anjing-anjingan, kucing-kucingan, kodok-kodokan, dinu-dinuan. Itu di Solana aktif banget. Dan itu yang bikin ada demand, ada transaksi di Solana yang bisa drive harganya juga sih gitu. Kenapa orang Amerika nggak suka sama yang berbau-bau Binance? Apakah gara-gara CZ-nya atau gara-gara apa ya? Mungkin karena identik dengan Chinese ya gitu. Identik dengan Chinese. Kemungkinan besar sih. Iya. Kemungkinan besar. Oke. Nah, lu kan juga pernah sharing bahwa Bitcoin itu bisa disekolahin. Gitu kan, mirip kayak properti. Maksudnya di sekolahin tuh buat kita ambil collateral gitu ya. Jadi kita misalkan di properti, kita punya properti 2 miliar, kita bisa sekolahin, kita bisa dapat berapa lah, misalnya 60%, 70%, 40% dari nilai aset tersebut, cash-nya gitu ya. Boleh sharing nggak? Maksudnya apa gitu? Dan kenapa orang mau nyekolahin Bitcoin? Ya, jadi Bitcoin itu kayak real estate 2.0 bro. Karena kan aku di real estate dulu. Jadi di real estate dulu pegang apa sih? Hah? Di real estate dulu pegang apa emangnya? Rumah, landed gitu sih. Jual beli apartemen, gitu? Jual beli, sempat jadi developer kecil-kecilan juga. Iya. Berapa lama dulu di real estate? 8 tahun. Sampai sekarang sih sebenarnya kita masih ada office. Masih ada office, cuman ada teman-teman yang udah backup sih gitu. Gua udah nggak ada waktu. Iya. Oh, lu masih ngebangun-bangun sampai sekarang? Sekarang udah enggak gitu. Karena kalau real estate tuh cuannya kecil karena spread bro. Itu sih. Nah, tapi apa yang dulu bisa kulakukan di real estate, itu bisa dilakukan di Bitcoin gitu. Hanya dengan rebahan, bro. Hanya dengan rebahan. Jadi kalau di real estate itu dulu kita bisa apa? Di properti. Kita bisa jaminin propertinya, terus kemudian kita dapat uang dari bank, terus kita beliin Bitcoin lagi gitu. Kita beliin rumah lagi gitu. Nah, di Bitcoin itu kita juga bisa istilahnya kita bisa jaminin Bitcoin kita ke protokol lending and borrowing. Setelah itu kita bisa beliin Bitcoin lagi, kayak gitu sih. Nah itu bisa dilakukan, yang dulu kulakukan di real estate, kulakukan di Bitcoin hanya dengan rebahan dalam hitungan detik bro gitu. Nah di real estate kalau misalkan kita mau ke bank itu, nah itu kan susah bro. Harus apply ke bank, mereka cek kerjaan kita, mereka cek propertinya. Setelah itu ada biaya-biaya, provisi, asuransi, dan lain-lain. Terus bunganya juga dibayar. Kalau bunganya itu, kalau kita bayar itu, kalau nggak salah 50% tenor tuh kita baru bayar bunganya aja, nggak bayar pokok gitu. Dan nggak boleh telat kan pembayarannya. Nah tapi kalau misalkan di lending and borrowing protokol dengan jaminan Bitcoin, itu kita nggak perlu bayar sih bro. Nggak perlu bayar. Selama masih ada kolateral di situ, kita nggak usah bayar gitu. Itu enaknya.
Kalau di real estate, lu harus bayar per bulan. Lu telat sebulan, lu ditelepon. Gitu. Terus kalau misalkan kita bayar, itu ngurangin pokok. Kalau di real estate, kita hanya bayar bunga. Kayak gitu sih. Oke, tergantung. Tapi bisa juga. Coba gue paham. Dan real estate nggak liquid. Iya, nggak liquid. Oke. Dan di Bitcoin, very liquid. Benar. Terus pajak lebih murah Bitcoin daripada pajak di real estate. Benar. Itu yang harapannya bisa direvisi itu. Soalnya gue nggak masuk akal kayak 2,5% plus 5% dan final pula. Masalah itu gini, masalahnya tuh, masa orang pikir mungkin 2,5%, 5%, ya oke lah, ke sana wajar. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu tuh pertama final, kedua tuh bukan dari profit. Yes. Jadi kita beli 1 M, kita jual 1 M, kita udah rugi 7,5%. Betul. Kita beli dan biasanya kitanya cuannya 0%, negaranya untungnya 7,5%. Kalau misalnya di luar negeri kan negara-negara maju itu berdasarkan capital gains. Jadi kalau misalnya kita beli 1 M, kita jual 1,1, ya cuan yang dipajakin itu dari 100.000, dari 0,1-nya itu. Masuk akal gitu kan. Ya makanya kalau misalnya Bitcoin ya pajaknya rendah banget. Iya. Nah tapi kalau misalnya tadi bro, misalnya kayak kita punya Bitcoin misalnya 1 gitu, 1 M gitu ya misalnya. Yang kita bisa pinjam itu berapa persen? Setauku sih bisa sampai 75% sih. 75%. Kurang lebih mirip kayak properti sih. Oke. Tapi properti kan punya, dalam tanda kutip, punya LTV ya. LTV di sistem bank. Kalau di second property itu kan udah menurun LTV lu bro. Di properti yang ketiga udah menurun lagi gitu. Jadi lebih berat sih di real estate. Iya, benar. Karena mungkin salah satunya karena nggak liquid itu. Nah, terus kalau misalnya tadi ya, misalnya lu punya 1 M, lu ambil 75% gitu kan. Apakah maksud lu ambil 70% ini untuk investasi di Bitcoin lagi, atau untuk keperluan sehari-harian, atau apa? Di 2023, gua gitu bro. Jadi, gua taruh Bitcoin, kan harga 16.000 tuh. Gua beli all in semua yang gua punya, tabungan udah nggak ada. Tabungan udah nggak ada. Terus setelah itu kita taruh di lending and borrowing protocol, kan dapat USDT itu. Terus aku beliin Bitcoin lagi dan di repeat berkali-kali bro. Apa bedanya itu sama leverage? Sama kayak leverage. Tapi kalau leverage, kalau yang di exchange ya, itu setauku kan derivatif bro, kontrak. Jadi kita hanya dapat kontrak gitu, hanya dapat derivatif gitu. Nah, tapi kalau ini kita dapat real Bitcoin-nya, bro. Oke. Ya. Oke, congratulations lah. Itu keputusan yang sangat tepat. Itu beli di bottom kalau misalnya kayak gitu ya. Kenapa saat itu lu bisa merasa itu adalah bottom ya? Gua nggak tahu kalau itu bottom. Oke, kalau itu kenapa lu bisa saat itu merasa itu hal yang tepat untuk lu ambil leverage dan lu ini all in the Bitcoin? Karena gua repeat apa yang ada di properti sih, bro, gitu. Oke. Di properti gua juga gitu soalnya dulu. Jadi aku jaminin di bank, terus kan dapat duit, kita beli tanah, dibagi 3 atau 4, terus kita jadiin rumah, kita jual satu-satu, dapat duit lagi, beliin tanah lagi lebih gede, dibangin, kayak gitu sih. Cuman di real estate yang kita rasain tuh spread-nya banyak banget bro, hidden fee-nya banyak banget. Kalau misalkan kita pakai bank itu kan udah ada provisi, asuransi jiwa, penalti bro, jangan lupa, penghapusan roya, PHT, macam-macam. Itu udah nggak ada cuannya kira. Iya, oke. Nah terus kalau misalnya lu ambil kayak gitu, resikonya apa buat orang-orang yang, kan berarti kan kayak gini kan, misalnya sekarang harga 1 M, lu ambil 75%, berarti kan lu ambil 750 juta worth of Bitcoin, gitu kan. Nah sekarang apakah itu ada resiko dari segi downward trend? Jadi kalau misalnya harganya turun jadi sisa 70% atau 90%, then what happen? Ada, liquidate bro. Sama kayak real estate ya. Real estate nggak perlu nunggu sampai harga turun sih. Lu nggak bayar 4 bulan liquidate bro. Itu. Tapi kalau posisi sekarang, kita nggak bisa seagresif dulu sih itu. Karena harga udah nggak lagi di bottom. Dan dibilang top juga nggak. Jadi kita nggak bisa seagresif dulu sih. Untuk sekarang ya. Tapi strategi ini masih bisa. Tapi nggak bisa seagresif waktu aku dulu gitu. Ya mungkin lo ambilnya 40%-nya, 30%-nya gitu maksudnya? Bisa 50% masih oke sih. Gitu. Terus lo ambil 50%-nya maksudnya buat apa? Apakah buat kehidupan sehari-hari atau buat lo invest lagi? Oh bisa bro, buat kehidupan sehari-hari bro. Bisa sih bro. Bahkan kalau misalkan, kalau tahun 2023 kita kan sempat pakai cara kayak gitu, tapi kita beli mobil bro.
2023 itu mungkin harga Bitcoin cuma 25.000 sekian tuh waktu kita ambil. Sekarang 65.000, otomatis mobil itu free sih, bro. Iya, iya. Iya kan? Iya. In term of fiat ya, in term of dolar, itu mobil itu free jadinya gitu. Iya. Aku nggak perlu keluarin uang apapun gitu. Itu works gara-gara marketnya lagi naik ke atas. Yes. Nah, harus aware kan kalau misalnya turun, bayar double. Yes, betul. Iya, ya, leverage lah. Leverage. Yep. Nah, that's why kita juga harus punya kerjaan yang utama sih, bro. Harus punya active income juga gitu. Nggak bisa kalau kita misalkan cuma trading aja, di crypto aja, terus jadi kaya, itu nggak bisa. Semuanya harus punya active income. Dan kalau misalkan ternyata ada downturn, active income-ku siap untuk talangin itu sih gitu. Yeah. Terus lu step by step prosesnya kayak gimana untuk orang bisa nyokolahin Bitcoin? Pakai aplikasi apa? Lalu caranya kayak gimana? Kalau step by step nih aku ajarin khusus, kita punya modul di belajar Bitcoin sih, bro. Itu lumayan complicated karena kita harus siapin Web3 wallet dan lain sebagainya sih itu. Oke. Tapi kalau gitu apa mungkin lu boleh sharing dari segi risk-nya kali? Kayak kira-kira potential risk-nya di mana kalau misalnya orang melakukan itu? Potential risk-nya yang pertama liquidate. Itu udah pasti, bro. Kalau harga turun. Kalau harga turun, liquidate. Terus yang kedua, nggak banyak orang bisa self custody dengan baik. Mungkin taruh seed phrase-nya sembarangan. Nah, itu harus belajar sih itu. Nah, yang ketiga, kita harus tahu setelah kita dapat fresh money, itu uang mau diapain gitu. Ini kan fresh money, bisa dibeliin altcoin, bisa dibeliin Bitcoin, bisa pakai buat bisnis, bisa pakai buat hal-hal konsumtif gitu. Nah, jadi setelah kita dapat fresh money, that's another skill, bro. How you expand the money gitu. Gimana caranya biar uangnya bisa berkembang biak lagi buat lunasin utangnya kayak gitu sih. Tapi kalau misal dari lu berarti menurut lu yang sekarang aman itu 50% gitu berarti ya? 50%. Kalau misalnya 50% berarti kan yang kita betting juga harga Bitcoin itu nggak bakal turun ke 32.500 gitu. Untuk cycle ini kecil kemungkinan, bro. Sangat amat kecil kemungkinan. Iya. Untuk turun ke 32.000. Bahkan mungkin tidak akan pernah turun lagi di bawah itu. Iya. Kalau misalnya turun ke 32.000 mungkin Angga jual rumahnya kali. Jual rumah kita masih KPR, bro. Iya. Oke, nah kita mungkin masuk ke segmen terakhir, bro, buat advice pemula. Untuk pemula, sebelum mereka masuk ke dunia kripto, apa yang mereka harus tahu? Coba aja semuanya, kalau aku sih. Tapi dengan dana kecil, bro. Coba aja semuanya supaya kita tuh dapat experience-nya dulu. Kripto tuh kayak apa sih gitu. Rasanya rungkat itu kayak apa sih gitu. Karena pelajaran tuh lebih banyak kita dapat waktu rungkat, bro. Waktu loss, itu kita lebih banyak belajar. Kita salahnya apa gitu. Lu boleh share nggak yang dulu lu salah apa? Lu pernah rungkat di mana? Rungkat? Gue pernah rungkat tuh malah kena hack, bro. Kena hack? Apanya? Phishing berarti? Ya, jadi itu tahun 2022, bro. Tahun 2022, waktu itu berapa ya? $20.000 kali. Tiba-tiba hilang gitu aja sih itu. Pakai aplikasi apa itu? Masa lokal, asing? Itu bukan exchange, bro, tapi Web3 wallet, bro. Jadi kita punya self custody, punya seed phrase sendiri. Salah gua waktu itu seed phrase gua tulis di Google Keep, bro. Itu. Nah, itu besoknya langsung hilang sih, bro. Nggak usah nunggu lama, besok hilang, bro. Di Google mereka bisa langsung. Meskipun itu encrypted katanya, tapi nggak tahu, pokoknya hilang, bro, gitu. Oh, menarik. Makanya sekarang lu punya advice adalah tulis pakai kertas atau enggak pakai itu ya, pakai metal tadi. Pakai metal tuh beli di Topet cuma 600.000 kok, murah banget kok dibandingin aset kita yang di sana gitu. Benar. Terus nggak bisa di cover lah, ada hilang gitu kan? Hilang gitu. Jadi sekarang kita udah mulai mitigate, nggak pakai satu wallet, tapi pakai banyak wallet. Lu pakai berapa? Banyak sih, kalau wallet gua ada 30 kali. 30 wallet? Lu berapa duit ya di wallet? Enggak, dikit-dikit, bro, dikit-dikit. Iya. Karena rasa trauma yang masa lalu tuh, bro. Oke. Kalau misalnya lu memberikan saran, wallet apa yang terbaik buat orang beli? Misalnya mereka beli 3 lah gitu. Apa-apa sama apa? Ini hardware wallet ya? Ya, hardware wallet. Kalau hardware wallet, aku kalau Bitcoin, itu aku pakai Ledger atau Trezor. Kalau Bitcoin. Aku rasa sih Ledger udah cover semuanya sih. Kalau aku rasa. Tapi Ledger sama Trezor pun, dan untuk Bitcoin pun, lu tetap saranin orang untuk taruh di beberapa. Dan aku pisahin, bro. Aku pisahin. Kalau misalkan yang hold Bitcoin aja, yang di mainnetnya Bitcoin, di blockchain-nya Bitcoin, itu aku nggak
nggak konekin ke Web3 application apapun gitu. Jadi itu istilahnya jadi cold wallet, bener-bener wallet dingin gitu. Tapi kalau wallet yang connect ke Web3 itu jadi warm wallet. Itu aku punya wallet yang lain, bro. Iya, iya. Oke, berarti menurut lo Trezor dan Ledger itu masih aman kalau misalnya kegunaannya itu untuk hanya store Bitcoin gitu ya? Ya, aman dari sisi device ya. Tapi nggak amannya bisa juga dari sisi kita gitu. Kalau misalkan kita udah pakai Ledger, Ledger itu kan fungsinya sama Trezor ya, itu fungsinya sebatas hanya menjaga supaya seed phrase kita itu nggak ada jejak digital di laptop. Udah, sampai itu aja gitu. Tapi kalau ternyata kita malah tulis itu di Google Keep atau di mana, di Notion, ya sama aja bohong, bro. Itu sih. Jadi ini ada sebuah learning curve yang harus dipelajarin sih emang. Tapi kalau kita bisa kuasain skill ini, wah itu enak banget, bro. Jatuh cinta banget pasti, bro. Iya, iya. Nah, kalau misalnya lu sendiri, lu beli exchange-nya di mana? Tadi kalau misalnya kita mau pakai kungfu yang kita bisa nyekolahin Bitcoin, itu pasti exchange asing dong, kalau kayak gitu. Kalau kita rata-rata pakai DeFi, bro. Pakai DeFi. DeFi lokal pun banyak kok, bro. DeFi lokal. Ya, ya. Tapi DeFi lokal pasti perpajakannya sama aja kayak DeFi asing dong. Terus terang belum diatur, bro. Belum diatur, ya. Belum diatur. Artinya ngikutin yang default. Karena inovasi itu berjalan lebih cepat daripada regulasi gitu. Jadi untuk kayak protokol game fee, lending protokol, staking itu masih belum ada regulasi setauku ya. Setauku masih belum diatur lah gitu. Karena ya itu inovasinya jauh lebih cepat gitu sih. Nah, tapi nanti mungkin one day akan diregulate untuk decentralized finance. Oke. Nah, boleh sharing nggak apa sih keunggulannya DeFi dengan exchange asing? Nah, kalau exchange kan kita nggak tahu. Misalkan memang mereka punya proof of reserve, tapi kan itu proof of reserve itu kan gabungan dari banyak aset banyak orang kan gitu. Nah, kan kita nggak tahu itu aset kita beneran nggak ada di situ, beneran nggak dibeliin sama si exchange gitu. Lu takut kejadian FTX lagi gitu? Nah, bisa aja kan, bisa aja. Nggak menutup kemungkinan loh, nggak menutup kemungkinan. Setuju. Jadi kalau di decentralized finance itu karena kita self custody, aset kita itu di blockchain, tercatat di blockchain, itu benar-benar pure di sana sih itu. Nggak istilahnya nggak di fractional reserve oleh exchange gitu. Meskipun exchange sekarang tuh jauh lebih aman daripada 2022 karena mereka udah punya proof of reserve, udah punya macam-macam sih itu untuk mitigate itu. Tapi ya namanya chance itu kan tetap ada. Tapi kita hold di exchange terus sama hold self custody sendiri itu keduanya punya resikonya masing-masing gitu sih. Kalau hold di exchange itu kan artinya ya udah aku nggak ngerti nih caranya self custody, aku percayain ke exchange gitu. Nah, kalau self custody sendiri kan ya kita harus dulu yang kerjanya exchange untuk secure the asset. Nah, sekarang jadi kerjaan kita kayak gitu sih. Itu PR tambahan actually. Ya. Nah, lu punya advice nggak buat orang yang pemula ya? Kayak kira-kira berapa sih uang maksimal yang mereka pegang di satu exchange? Wah, yang seharusnya mereka kalau misalnya di atas sekian, lu mendingan pecah-pecah deh jadi 3 exchange, 4 exchange gitu. Kalau menurutku sih kalau exchange lokal tuh udah sama sih, bro. Kalau exchange lokal karena kan kalau menurutku udah well regulated ya di Indo ya. Terutama yang gede-gede misalnya kayak kalau ngomong merek ada Indodax, Toko Kripto, Pintu, Ajaib, itu aku rasa udah semuanya sih nggak jauh beda sih, bro, kalau exchange lokal. Karena mereka kan juga hanya ada trading spot aja gitu. Kalau menurutku nggak jauh beda, bro. Nggak jauh beda. Maksudnya apakah cara mereka mengelola? Aku nggak tahu bisnis exchange gimana ya di belakang ya. Tapi mungkin cara mereka mengelola nggak jauh beda sih. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya, maksudnya apakah tetap penting untuk mendiversifikasi di beberapa exchange? Atau... Diversifikasi beberapa exchange sih no problem sih, nggak masalah sih. Kita juga pakai beberapa exchange kok gitu. Iya. Maksudnya apakah itu disarankan gitu supaya jangan sampai kalau misalnya satunya itu ada apa-apa jangan sampai hilang gitu. Apakah itu sesuatu yang lu rekomendasi orang atau menurut lu di Indo tuh udah cukup aman pakai satu aja juga nggak masalah? Kalau mau trading biarin aja di exchange. Kalau memang mau di trade ya. Tapi kalau lu cuma hold tarik aja self custody. Kalau gua gitu. Tapi kalau gua rata-rata Bitcoin ya gitu. Iya. Kalau banyak yang retail yang masih pegang altcoin, meme, kan mungkin lebih trade ya. Udah taruh aja ke exchange. Biar kita kalau mau exit, mau trade, mau take profit, itu lebih cepat sih gitu.
Ya. Menurut lu ya bro ya, ini mungkin pertanyaan terakhir gue. Kira-kira end of cycle di sekarang ini gara-gara apa sih? Misalnya gini nih, kan ada orang juga yang mikir, dari tadi kan kalau misalnya kita ngobrol itu siklus ini bakal berakhir di tahun depan gitu kan. Tapi mungkin kan tahun depan itu gara-gara kita berdasarkan historis kan. Nah, apakah history itu bakal repeat itself atau do you think this time will be different gara-gara ada ETF approval-nya Bitcoin dan masih early gitu kan, kayak institution, negara, ya siapa tahu nih tahun depan masih belum ada koreksi gitu. Menurut lu kayak gimana? Ya, in the long run sih kalau kita ngomong tentang Bitcoin, ini Bitcoin ya. In the long run, Bitcoin masih bakal ke $1 juta sih, aku yakin. Tapi di tengah-tengah itu pasti ada volatility. Dan yang paling aku antisipasi itu, lu pernah dengar tentang fourth turning nggak, bro? Fourth turning. Jadi itu ada sebuah nubuatan buat Amerika. Jadi ada istilahnya first turning, second turning, third turning, dan fourth turning. Nah, kita itu udah masuk ke dalam masa fourth turning. Jadi kalau fourth turning itu winter. Jadi mulai dari spring, summer, autumn, terus winter. Nah, kita lagi masuk ke dalam masa winter. Fourth turning. Di fourth turning yang lalu, fourth turning ini tiap 80-100 tahun sekali, bro. Cycle-nya. Di fourth turning yang lalu, itu diakhiri dengan Great Depression, bro. Nah, kan lu tahu, Great Depression, aset apapun kan hancur, bro, gitu. Apalagi high risk aset kayak kripto dan kawan-kawan gitu. Kalau Great Depression ini di-copy ke fourth turning yang kali ini, aset apapun, kalau aku rasa bisa hancur sih, bro, gitu. Kecuali Bitcoin ya. Bitcoin bisa hancur, bro, untuk sesaat. Karena ada capital market yang ada market tradisional yang masuk kan via ETF. Otomatis kan mereka kan juga mau exit dan lain sebagainya. Harga Bitcoin pasti sangat volatile, bro. Bahkan turun 80-90% mungkin bisa sebelum ke 1 juta ya. Tapi kalau altcoin lain mungkin nggak akan pernah balik lagi sih, bro. Nggak akan pernah balik lagi itu, kemungkinan besar. Tapi kalau Bitcoin pasti bisa ke $1 juta. Nah, yang aku antisipasi sekarang itu adalah the fourth turning, bro. Fourth turning kita kali ini mau diakhirin kayak apa? Kayak gitu. Karena kan sekarang yang aku baca terakhir, petrodollar udah nggak lagi dilanjutin kontraknya. Di tengah masa Amerika itu untuk bayar bunga sekarang itu melebihi dari defense budgetnya. Untuk pertama kali dalam sejarah, pembayaran bunga Amerika itu melebihi defense budget. Di satu sisi, Amerika itu sebenarnya juga perlu menurunkan suku bunga, tapi inflasi belum terkendali itu. Jadi kita ada di dalam masa yang serba bingung gitu sih. Apakah nanti bakalan ada rate cut atau enggak? Ataukah memang dolarnya mau dipertahanin, bunganya seperti itu. Jadi yang aku antisipasi yaitu fourth turning ini, masa winter di Amerika ini mau diakhirin kayak apa? Nah, masa winter ini kapan nih berakhirnya? Diperkirakan antara 2028 sampai 2030, bro. Karena kita mulai itu 2008 mulainya. Mulai apa? Mulai fourth turning, mulai awal. Apa sih indikasinya? Itu 2008. Waktu itu mulai real estate bubble kan. Iya, oke. Nah, itu dimulai. Rata-rata satu turning itu 20 tahun. Satu season itu rata-rata 20 sampai 30 tahun. Jadi kalau 20 tahun ya 2028 sih, bro. Nah, ini kita nggak tahu bakalan diakhirin kayak apa. Dan itu nubuatan itu ada bukunya namanya fourth turning. Itu adalah titik penentuan. Apakah Amerika bakal masuk ke golden period lagi, mulai ke first turning lagi, mulai spring lagi, atau malah runtuh dan ganti dengan new world order yang baru, bro. Gue lagi bikin video tentang yang baru nih, yang ini. Next solo konten gue tentang ini nih. Iya. Jadi itu significant event sih, bro, menurutku. Benar. Dan itu aku masih riset sih. Iya, setuju. Ya, mungkin gue sedikit menyederhanakan apa yang Bro Angga sharing supaya teman-teman kebanyakan bisa ngikutin ya. Ini versi gue ya, Cuma mungkin nanti lu bisa melengkapi. Intinya tuh kejayaan sebuah
mata uang sebagai the world's reserve currency itu selalu berubah. Ya kan dulu waktu zamannya Belanda, zamannya Inggris, lalu sejak Perang Dunia Kedua itu tuh Amerika berjaya dan US dollar tuh yang selalu berjaya gitu. Nah, tapi belakangan ini yang kayak tadi Bro Angga bilang petrodollar udah diakhiri. Betul. Gitu kan. Dan ada beberapa event-event di 2-3 tahun terakhir yang bisa mengakibatkan kehilangan kejayaan US dollar lah gitu, US gitu kan. Honestly gue ada di dilema yang sama kayak lu sih. Yeah. Gue dilema yang sama lu kayak apa ya? Dulu kan kayaknya kalau misalnya kita ngomongin 10 tahun yang lalu ya, mungkin gue sendiri nggak kebayang kali ada yang bisa ngalahin US dollar ya. 10 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang kok kayaknya ya ada beberapa katalis yang bisa mengakibatkan US dollar itu berakhir gitu. Walaupun mungkin kalau misalnya lu tadi kan timeline-nya mungkin 2028 atau 2030 gitu kan. Kalau misalnya gue agak lebih panjang gitu. Ya, cuman mirip lah secara prinsip gitu. Iya. Menarik. Jadi kalau misalnya lu sendiri kayak gimana? Apakah lu bakal berusaha buat exit dulu tahun depan? Atau lu let it run aja? Biarin aja ride the wave sampai $1 juta. Nah, dilemanya kan itu, bro. Kalau mau exit kemana, bro? Karena Bitcoin itu satu-satunya hardest asset yang kita punya, gitu. Kita bilangnya hard money, gitu. Karena susah ditambang, susah dicetak lagi, bahkan ada halving tiap 4 tahun sekali. Sementara kalau mata uang fiat itu kan bisa dicetak terus, supply-nya unlimited, dan akhir dari mata uang fiat itu entah karena ada uang baru, nama baru, atau gambarnya baru, bro, gitu. Itu sih. Dan aku setuju kayak katamu, bro, setiap 100 tahun sekali itu ada perubahan global reserve currency sih. Dan dolar tuh jadi global reserve currency itu sejak tahun 1933. Jadi kalau 1933, 100 tahun lagi jadi sekarang dong. So, actually dolar itu udah sangat tua. Dan mungkin udah saatnya untuk ganti ke global reserve currency yang baru sih. Berarti kalau misalnya dari lu, berarti gara-gara lu tidak menemukan alternatif yang lebih baik, saat ini stance lu adalah ride the wave aja gitu? Ride the wave aja sih. Terutama kan kita masih awal nih bulan. Nggak ada 10% kita baru melalui sih itu. Halving aja baru berapa bulan yang lalu kan gitu. 2 bulan yang lalu halving. Iya. Itu masih early banget gitu sih. Masih choppy nih market nih. Kapan terbang lagi nih? Lagi ditunggu-tunggu gitu. Oke, bro. Kalau gitu, thank you so much for your time. Appreciate it. Thank you.